Gedung ini bisa jadi adalah gedung paling penting di seluruh dunia. Produk yang dihasilkan di gedung ini sangat mungkin sedang lo pakai sekarang. Gambar ini adalah gambar gedung TSMC. TSMC merupakan sebuah perusahaan semikonduktor yang memproduksi chip terbesar di seluruh dunia. Untuk kamu ketahui, chip adalah perangkat keras yang sangat penting karena ia merupakan otak dari semua perangkat modern. Tak heran, chip dapat ditemukan di hampir semua perangkat elektronik, mulai dari komputer, smartphone, televisi, hingga mesin cuci dan mobil. Kita biasanya mengenal istilah CPU dan GPU. Mereka adalah contoh dari chip. CPU, atau yang biasa disebut Central Processing Unit, merupakan otak dari semua perangkat modern yang ada. Sedangkan GPU, Graphic Processing Unit, adalah chip yang dipakai komputer untuk memproses grafis di komputer. Berdasarkan data CNBC, TSMC menyuplai lebih dari separuh chip yang kita pakai. Jadi, besar kemungkinan kamu sedang memakai perangkat yang di dalamnya terdapat chip dari perusahaan ini. Salah satu penggunaan chip yang paling banyak adalah di smartphone, di mana chip berperan menjadi otaknya. Di Indonesia, terdapat lebih dari 70 juta pengguna smartphone, dan terus berkembang sampai 90 juta orang di tahun 2025. Jadi bisa dikatakan industri chip ini sangat penting bagi Indonesia, di mana lebih dari 67% penduduknya menggunakan smartphone. Jumlah itu belum menghitung jumlah pengguna chip yang ada di laptop, komputer, smartwatch, dan lainnya. Jumlahnya bisa mencapai ratusan juta. Itulah kenapa topik ini menjadi topik yang penting untuk dibahas. Jangan sampai dengan pasar yang besar, ke depan Indonesia hanya menjadi negara konsumsi saja dan tidak bisa berpartisipasi dalam industri chip dunia. Halo di sana, aku Bahtiar. Aku suka membuat video seputar sains, bisnis, startup, dan teknologi. Jika kamu berkenan, silahkan subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Di bedah industri episode ini, aku akan membahas industri semikonduktor dunia, siapa saja perusahaan-perusahaan yang berpengaruh di sana. Chip biasanya terbuat dari bahan semikonduktor seperti contohnya silikon. Di dalam chip terdapat ratusan ribu hingga miliaran transistor yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi. Secara sederhana, transistor itu seperti saklar. Ya, seperti saklar lampu rumah. Hanya ukurannya sangat kecil. Transistor dalam chip bertindak sebagai saklar yang mengontrol aliran arus listrik di dalam chip. Karena jumlahnya yang sangat banyak, transistor memungkinkan operasi logika dan komputasi untuk berlangsung pada skala yang sangat kecil dan cepat untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. Ukuran dan kapasitas chip terus meningkat seiring dengan perkembangan teknologi, memungkinkan perangkat menjadi lebih kecil, lebih cepat, dan lebih hemat energi. Berkat chip yang semakin kecil ini, kita bisa menikmati komputasi canggih dimanapun dengan smartphone, bahkan smartwatch. Lalu, pernahkah terpikir olehmu siapa orang atau perusahaan yang merancang dan membuat chip? Chip dirancang oleh perusahaan teknologi seperti Apple, Nvidia, AMD, Samsung, Intel, Huawei, dan lain sebagainya. Seringkali perancang chip itu menggunakan lisensi arsitektur chip dari perusahaan lainnya. Dua perusahaan pembuat arsitektur chip terbesar adalah Intel dan ARM. Intel terkenal dengan arsitektur x86-nya yang populer dipakai di komputer dan laptop. Sementara arsitektur ARM banyak dipakai di perangkat bergerak seperti HP dan tablet. Baru-baru ini ARM semakin menguasai pasaran arsitektur chip dengan banyaknya perangkat smartphone yang ada di pasaran. Selain itu, produsen laptop seperti Apple juga beralih ke arsitektur ARM yang dinamakan Apple Silicon. Lalu siapa ARM itu? ARM Holding sering disebut hanya ARM adalah perusahaan yang berbasis di Inggris dan terkenal karena desain arsitektur prosesor mereka. Dibandingkan dengan memproduksi chip fisik, ARM merancang arsitektur dan melisensikannya kepada produsen lain untuk membuat dan menjual chip berdasarkan desain tersebut. Didirikan pada tahun 1990, ARM mulai sebagai perusahaan kerjasama antara Eckert Computer, Apple, dan VLSI Teknologi. Mereka awalnya fokus pada komputer pribadi, tetapi beralih ke pasar yang lebih besar, yaitu pasar perangkat bergerak. Desain ARM dikenal karena efisiensi energinya yang luar biasa. Ini membuat mereka menjadi pilihan yang sempurna untuk perangkat mobile seperti ponsel, tablet, dan lainnya, di mana konsumsi daya rendah di perangkat itu adalah prioritas. Sebagai hasilnya, teknologi ARM saat ini ditemukan di sebagian besar smartphone dan tablet di seluruh dunia. Dengan meningkatnya kebutuhan efisiensi energi di berbagai platform, mulai dari pusat data hingga Internet of Things, ARM menjadi salah satu pemain paling berpengaruh dalam industri semikonduktor. Oh iya, ARM itu perusahaan tertutup, jadi dia tidak diperdagangkan di bursa saham.
dan merupakan salah satu perusahaan privat terbesar di dunia. ARM mempunyai valuasi fantastis yang diperkirakan mencapai 54,7 miliar dolar atau sekitar 850 triliun rupiah. Selanjutnya, dari arsitektur dan desain, kemudian chip diproduksi oleh perusahaan pembuat chip atau yang biasa disebut foundry. Foundry ini merupakan semacam pabrik pembuat chip yang bisa dipesan oleh perusahaan yang mendesain chip. Perusahaan pembuat chip atau foundry yang paling besar adalah TSMC yang berada di Taiwan. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company atau yang biasa disebut TSMC adalah suatu pabrikan chip semikonduktor terbesar di dunia. Berdiri pada tahun 1987 di Taiwan dan didirikan oleh Dr. Boris Cheng. TSMC memperkenalkan model bisnis foundry yang inovatif, di mana mereka memproduksi chip untuk perusahaan lain tanpa merancang chip mereka sendiri. Model bisnis ini memungkinkan perusahaan lain fokus pada desain chip, sementara TSMC mengurus produksi. TSMC telah menjadi pelopor dalam teknologi proses pembuatan chip, seringkali menjadi yang pertama memproduksi chip dengan ukuran prosesor terbaru. Contohnya 7 nanometer, 5 nanometer, dan seterusnya. Karena peranannya yang penting dalam rantai pasok semikonduktor global, banyak perusahaan teknologi besar seperti Apple, Nvidia, dan AMD bergantung pada TSMC. Seiring berjalannya waktu, TSMC telah berkembang pesat dengan fasilitas produksi yang canggih yang berada di pabriknya di Taiwan. TSMC juga melakukan investasi di berbagai negara. Keberhasilan TSMC tidak hanya telah meningkatkan posisi Taiwan dalam peta teknologi global, tapi juga memastikan kelangsungan hidup dan pertumbuhan inovasi dalam industri semikonduktor. Tak heran valuasi TSMC mencapai 473 miliar dolar, dan dia menjadi perusahaan nomor 12 terbesar di dunia. Kalau dirupiahkan, nilainya mencapai 7.200 triliun atau sekitar 2 kali besarnya APBN Indonesia. Sangat fantastis. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana TSMC memproduksi chipnya? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita perlu tahu dulu siapa perusahaan yang merancang dan membuat perangkat keras dan perangkat lunak yang dipakai untuk membuat chip dalam skala besar atau pabrikan. Perusahaan itu adalah ASML. ASML, sebuah perusahaan yang berbasis di Belanda, mungkin tidak dikenal luas oleh masyarakat umum, tetapi di industri semikonduktor mereka memiliki peran yang sangat penting. ASML adalah satu-satunya perusahaan di dunia yang memproduksi mesin litografi ultraviolet atau biasa disebut EUV. EUV adalah sebuah teknologi yang revolusioner dalam pembuatan chip. Sebelum adanya EUV, pembuatan chip sulit dan mahal karena ukuran transistor yang semakin mengecil. Namun, dengan teknologi EUV yang dikembangkan oleh ASML, perusahaan semikonduktor dapat mencetak sirkuit dengan garis yang lebih halus, meningkatkan kepadatan transistor, dan dengan demikian meningkatkan kinerja dan efisiensi chip. Sekali lagi, ASML bukanlah pembuat chip, mereka adalah penyedia alat yang diperlukan oleh perusahaan semikonduktor untuk membuat chip. Dengan kemampuan untuk mencetak fitur yang lebih kecil, perusahaan semikonduktor dapat membuat chip yang lebih cepat, lebih hemat energi, dan lebih efisien. Ini mendorong inovasi di berbagai bidang, mulai dari komputasi awan hingga kecerdasan buatan pada perangkat mobile. Tanpa inovasi yang dibawa oleh ASML melalui teknologi EUV, kemajuan cepat dalam teknologi chip mungkin akan melambat. Sebagai akibatnya, perusahaan ini memiliki pengaruh yang besar bagi perkembangan chip di seluruh dunia. Saat ini, ASML mempunyai valuasi fantastis, yaitu sebesar 244 miliar dolar, dan menempati urutan perusahaan terbesar nomor 37 di seluruh dunia. Nah, itulah perusahaan-perusahaan raksasa semikonduktor yang jarang didengar tetapi mempunyai pengaruh luar biasa bagi dunia. Yang pertama, perancang arsitektur chip adalah ARM atau Intel. Yang kedua, perusahaan desainer chip adalah Apple, Intel, Nvidia, Huawei, dan lain sebagainya. Yang ketiga, perusahaan pabrik pembuat chip adalah TSMC. Dan yang keempat, perusahaan pembuat teknologi mesin pembuat chip adalah ASML. Tanpa mereka, maka semua teknologi yang kita pakai akan sulit didapatkan. Dan bahkan kita tidak akan punya teknologi seperti yang sekarang kita punya. Kira-kira kapan ya Indonesia bisa ikut berkompetisi dengan adanya perusahaan pembuat chip mutakhir dalam negeri? Silahkan komentar ya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Terus belajar dan tetap semangat. Sampai jumpa di video selanjutnya.